Tuhan, Shalom. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan begitu baik buat kita semua, sehingga kita masih ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Kita akan sedikit belajar secara singkat, secara ringkas tentang antikris ya. Saudara, kita baca dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Saya akan bacakan begini bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dan hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Puji Tuhan, saya percaya kita semua tahu bahwa kita hidup di zaman akhir. Dan banyak roh-roh antikris sudah muncul. Tetapi antikris belum menyatakan secara utuh dalam pemerintahannya ya, tetapi dia akan datang. Saudara yang kasih, apa itu antikristus? Antikristus adalah berbicara berarti dia lawan atau musuh daripada Kristus ya. Saudara yang kasih, dia adalah yang menentang akan Kristus, saudaraku. Dan saudara, antikristus, saudaraku, adalah yang bukan orang yang tidak mengenal akan firman atau tidak tahu akan Injil ya, atau orang ateis. Tapi munculnya antikristus ada orang-orang yang tahu firman Allah, yang mengerti firman Allah, saudaraku. Dan berapa lama antikristus itu akan berkuasa di bumi ini? Saudara, dalam firman Allah kita baca Wahyu pasal 11 ayat 2, pasal 12 ayat 6 dan 13 ayat 5, kemudian Daniel pasal 7 dan 8. Berbicara tentang masa antikris adalah 3,5 tahun ya, atau 1 masa, 2 masa, setengah masa, atau 42 bulan. Itu pemerintahan antikris, saudaraku. Dan saudara, kata firman Allah bahwa sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali ada masa pemerintahan antikristus yang menguasai bumi selama 3,5 tahun. Untuk itu kita harus bisa mengerti, memahami bahwa ada tanda-tanda sebelum pemerintahan antikris ini menguasai bumi ini. Yang pertama, bahwa bangsa Israel itu akan dipulihkan ya. Dan sementara hal ini terjadi, dengan begitu banyaknya perantau-perantau yang kembali ke tanah Israel, saudaraku. Kita tahu sementara dibangun begitu banyak perumahan-perumahan untuk orang-orang Israel yang di berbagai penjuru muka bumi akan kembali. Itu salah satu pemulihannya. Bahkan juga barangkali bait Allah akan dibangun kembali. Bahkan ada pengakuan-pengakuan tentang keberadaan bangsa Israel. Dan memang, saudaraku, begitu banyak bangsa-bangsa lain belum mengakui. Tetapi sekali waktu ketika bangsa ini dipulihkan, semua akan mengakuinya. Yang kedua, saudaraku, bahwa munculnya nabi-nabi palsu ya, atau guru-guru palsu. Dan itu sudah terjadi sekian tahun yang lalu. Begitu banyak yang menyatakan saya Mesias, saya Kristus, saya Tuhan, dan lain sebagainya. Yang mengajarkan tentang firman yang tidak sesuai, bukan firman yang sebenarnya, saudaraku. Akan muncul guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, mujizat-mujizat palsu. Kemudian akan ada, saudaraku, dikatakan bahwa firman Tuhan akan disampaikan ke seluruh muka bumi. Saya baca dalam Injil Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi firman Tuhan ini akan disampaikan seluruh muka bumi, dan semua akan mendengar firman Allah. Dan kita tahu sekarang ada begitu banyak pemberita firman Tuhan secara online disampaikan, diberitakan. Walaupun kita tahu ada beberapa tempat yang belum dapat signal, tetapi firman Tuhan akan disampaikan untuk menggenapi firman-Nya, saudaraku. Dan kalau firman Tuhan telah didengar oleh semua orang di muka bumi ini, maka akan muncullah pemerintahan antikris. Yang keempat, saudaraku, yaitu gereja disingkirkan, yaitu gereja yang sempurna akan disingkirkan. Kita baca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurakan telah mulai bekerja.
tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka atau antikris itu baru akan menyatakan dirinya. Jadi pemerintahan antikris akan muncul kalau hal-hal di atas sudah tergenapi semuanya. Jadi saudara yang kasih ya, bahwa kalau gereja Tuhan telah disingkirkan ya, tapi saudaraku, tetap dikatakan firman Tuhan masih ada yang menahan, yaitu gereja Tuhan yang masih ada di muka bumi ini. Kalau gereja Tuhan telah disingkirkan, gereja yang bagaimana? Gereja yang sempurna. Gereja yang bagaimana? Gereja yang hidup suci, gereja yang kudus, yaitu kita anak-anak Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup suci, hidup kudus telah disempurnakan, kita adalah gereja Tuhan yang disingkirkan. Kita tidak akan masuk dalam masa aniaya 3,5 tahun aniaya antikris, tetapi kita akan disingkirkan. Itu sebabnya kita melihat baik-baik tanda-tanda ini. Kalau bangsa Israel telah dipulihkan, kalau Injil telah sampai ke seluruh muka bumi, disampaikan dan semua mendengar bahwa Injil, bahwa antikris itu akan sudah mulai memerintah. Tetapi ingat, kalau gereja yang sempurna, gereja yang suci, yang kudus, saudaraku tidak perlu takut. Dia tidak akan mengalami aniaya antikris, tetapi dia akan disingkirkan, dipelihara selama 3,5 tahun, kata firman Allah. Dan saudaraku, mari kita tetap setia kepada Tuhan, hidup suci, hidup kudus. Kita berjaga-jaga. Orang berjaga-jaga adalah orang yang memawas diri. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang berhati-hati dalam hidupnya. Tidak lagi berbuat salah, tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi berbuat hal-hal yang tidak baik. Orang yang mempersiapkan diri, dia harus memiliki minyak, itu urapan kuasa Roh Kudus, sebagaimana 5 anak darah yang bijaksana. Dia bukan cuma punya pelita, punya lampu, punya minyak, tapi ada persediaan minyak lebih. Sebabnya mari kita memiliki persiapan yang baik. Puji Tuhan, Tuhan semua berkati, kiranya menjadi berkat buat secara singkat tentang antikris, dan kita mulai mempersiapkan diri, kita berjaga-jaga, tetap setia, hidup benar, hidup suci, kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan semua berkati kita semua.